bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Prisly Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Seorang mantan model, seorang pejabat terkenal, dan seorang anak kecil yang belum mengerti apa-apa dipertemukan dalam pusaran drama hukum terbesar tahun ini. Hasil tes DNA diumumkan, tapi alih-alih menutup cerita, justru membuka tabir misteri baru. Inilah kisah Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, sebuah cerita yang mengguncang publik, menyinggung nama besar, dan menyeret ke dalam pusaran KPK serta korupsi ratusan miliar. Sungguh ironis, nasib Lisa Mariana, mantan model majalah pria, kini seolah di ujung jurang. Perjuangannya untuk menyeret Ridwan Kamil agar mengakui anaknya, CA, kandas di meja Bareskrim. Rabu 20 Agustus 2025, publik dikejutkan dengan hasil tes DNA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Prisly Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Prisly Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Hasil yang diumumkan langsung oleh Bareskrim Polri, Ridwan Kamil tidak memiliki hubungan genetik dengan CA. Artinya jelas, anak itu bukan darah daging mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Namun, pengumuman ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari babak baru. Sebab dengan keluarnya hasil tes DNA ini, laporan Ridwan Kamil soal dugaan pencemaran nama baik siap untuk dilanjutkan. Dan di ujung cerita, Lisa Mariana hampir pasti menyandang status tersangka. Tapi di balik fakta ilmiah itu, ada kejanggalan-kejanggalan yang justru menimbulkan pertanyaan baru. Seakan tak cukup terpojok, langkah Lisa kian terjepit. Bukan hanya Bareskrim, kini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga ikut masuk dalam pusaran kisah ini. Jumat 22 Agustus 2025, Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa KPK. Ia dipanggil terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Kasus besar dengan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Dalam kasus itu, KPK sudah menggeledah rumah Ridwan Kamil, menyita moge Royal Enfield hingga mobil mewah. Ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan, termasuk mantan dirut Bank BJB, Yudi Renaldi. Nama Lisa muncul karena diduga menerima aliran dana haram atau mengetahui rahasia gelap di balik proyek iklan Bank BJB. Publik pun bertanya, apakah pemanggilan Lisa ini sekedar kebetulan? Ataukah ada benang merah antara
drama DNA dengan korupsi ratusan miliar yang menyeret banyak nama besar. Hasil tes DNA yang seharusnya menjadi jawaban final, namun justru meninggalkan jejak keraguan. Pertama, pengambilan sampel yang terpisah. Ridwan Kamil di lantai 15, Lisa dan anaknya di lantai 16, tanpa pengawasan silang. Lisa bahkan sempat berucap, "Saya hanya berharap tidak ada manipulasi." Sebuah kalimat singkat, tapi cukup menyalakan api kecurigaan. Kedua, muncul nama asing dalam dokumen. Di persidangan, tim kuasa hukum Ridwan Kamil menemukan fakta mencengangkan. Dalam satu berkas keterangan lahir, nama ayah bukan Ridwan Kamil, melainkan Doris Setiawan. Sebuah detail fatal yang menentukan konsistensi tuduhan Lisa sejak awal. Ketiga, absennya dua tokoh utama. Di hari pengumuman hasil tes DNA, baik Ridwan Kamil maupun Lisa sama-sama tidak hadir. Keduanya hanya diwakili pengacara. Bagi publik, absensi ini terasa janggal. Mengapa di momen yang paling menentukan, mereka justru memilih menghilang dari sorotan? Dan yang paling mengejutkan, muncul pengakuan pria lain, Revilino Tuwase. Melalui kuasa hukumnya, ia mengatakan sebagai ayah biologis dari CA. Bahkan bukti percakapan dengan Lisa saat usia kehamilan masih 2 bulan pun ditunjukkan ke dalam persidangan. Apakah Lisa sejak awal menggulirkan narasi yang salah? Atau ada permainan lain yang lebih besar di balik layar? Kini, Lisa Mariana berdiri di tengah badai. Dari satu sisi, ia menghadapi ancaman jerat pidana pencemaran nama baik. Dari sisi lain, ia dipanggil KPK dalam kasus korupsi ratusan miliar. Kasus ini bukan lagi sekedar sengketa pribadi antara seorang wanita dan mantan pejabat, tapi telah menjelma menjadi cermin rapuhnya batas antara urusan privat, politik, dan hukum di negeri ini. Publik dibuat bingung, mana yang benar, mana yang manipulasi. Apakah Lisa sekedar korban kesalahan sendiri? Ataukah ia bagian dari pusaran politik yang digunakan lalu dibuang saat sudah tak berguna? Yang jelas, drama ini masih jauh dari kata akhir. Dan setiap babak baru selalu membuka misteri baru. Pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Hasil DNA, gugatan pengadilan, dan laporan pencemaran nama baik, hingga pemanggilan KPK. Semuanya ibarat potongan puzzle yang belum lengkap. Apakah Lisa Mariana akan jatuh sebagai tersangka ganda? Ataukah justru akan terkuak jaringan yang lebih besar di balik kasus ini? Kita tunggu babak selanjutnya. Karena di negeri ini, kebenaran seringkali bukan soal fakta, melainkan soal siapa yang lebih berkuasa mengendalikan narasi. Kalau kamu merasa kasus ini janggal, jangan diam. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari investigasi mendalam kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.